Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang dampak positif dan negatif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 9 orang di bawah ini. Pertama, kita akan membahas dampak positif iptek di bidang ekonomi yaitu 1. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. 2. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. 3. Persaingan dalam dunia kerja membuat para pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. 4. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin banyak untuk membuka lapangan pekerjaan yang bermacam-macam. 5. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. 6. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. 7. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. 8. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. 9. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. 10. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. 11. Pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain e-banking, SMS banking, dan e-commerce. 12. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 13. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 14. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 15. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 16. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan dampak positif yang terakhir yaitu menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selain melihat dampak positif dari kemajuan iptek, berikut dampak negatif iptek di bidang ekonomi. 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, yaitu konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. 3. Adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual-beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. 4. Dengan jaringan yang tersedia, seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para pejudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. 5. Resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online, akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. 6. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 7. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 8. Akan timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. 9. Sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. 10. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Dan yang terakhir, penjualan barang terlarang dalam internet. Cukup sekian penjelasan materi di atas. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dalam menggunakan teknologi iptek menjadi lebih positif. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.